Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat tanggal 1 Maret ya, 2025, sudah tanggal 1 sekarang. Dan saat ini kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Dan saat ini sudah di chapter 37 dan ini adalah pertemuan kedua dari chapter 37 yang judulnya Again in Captivity atau kembali lagi ke dalam penawanan. Jadi kita sudah tahu bahwa ketika bangsa Israel di Mesir, mereka itu dalam penawanan atau dalam perbudakan. Dan mereka dibebaskan oleh Musa keluar dari Mesir ke tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ke sebuah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka menjadi orang merdeka di sana, tetapi kita lihat tidak bertahan lama, mereka again in captivity. Ini kembali lagi ke penawanan, kembali lagi ke perbudakan. Dan kita akan lihat ya, dengan ketidaksetiaan mereka, dari mereka sudah bebas, akhirnya kembali lagi ke penawanan ya. Ini sangat eh, sangat menyedihkan apa yang terjadi kepada mereka. Dan ingat, ini adalah pelajaran untuk kita. Segala sesuatu yang terjadi kepada bangsa Israel adalah pelajaran untuk kita. Mari kita baca ya. Ini seperti biasa sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Ini sudah kita pelajari hari Minggu waktu lalu. Jadi ini terdapat dalam Mazmur 106 ayat 35 sampai 38. Mereka ini bercampur baur dengan bangsa-bangsa kafir, belajar cara-cara mereka bekerja, mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak lelaki mereka dan anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Darah anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini kita sudah tahu ya ceritanya, ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka mendapatkan dua ya, tanah dan perhentian ya. Dan apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka dari kitab Yosua bilang semuanya sudah digenapi kepada mereka. Tetapi ada satu perjanjian yang Tuhan buat dengan bangsa Israel, di mana kita ketahui bahwa ketika mereka masuk tanah Kanaan, tidak semua orang Kanaan itu dibinasakan. Masih ada sebagian dari bangsa itu yang tinggal sama-sama dengan bangsa Israel. Makanya Tuhan bilang, kamu jangan apa? Bergaul dengan mereka. Jangan ikut menyembah Allah mereka. Kawin main dengan mereka sehingga menyembah Allah mereka. Tapi dengan ayat ini kita tahu mereka sudah bercampur baur dengan bangsa-bangsa kafir. Bahkan belajar cara mereka bekerja atau beraktivitas. Bahkan ini bilang sudah menyembah berhala-hala mereka. Kebiasaan bangsa kafir untuk mempersembahkan anak-anak mereka pun diikuti oleh bangsa Israel. Aduh, ini sangat luar biasa di mereka punya kejahatan ya, saudara-saudara. Kenapa? Dan apa namanya? Kita tahu waktu itu mereka bilang kan, mereka mau ada raja supaya mereka bisa sama dengan orang, dengan nation ya, atau kalau kita di eh, King James Version dibilang nation, atau kalau bahasa di Alkitab bilang bangsa-bangsa. Dan kita sudah pelajari kalau kata bangsa-bangsa adalah bangsa kafir ya. Dibilang mereka mau mengangkat raja supaya mereka bisa sama-sama dengan bangsa-bangsa kafir. Dan terbukti ketika mereka mengangkat raja, mereka menjadi sama persis. Bahkan dibilang kita akan pelajari, bahkan mereka menjadi lebih jahat dari bangsa-bangsa kafir. Ini luar biasa. Dan apa yang terjadi ketika mereka masuk tanah Kanaan menjadi lebih jahat dari bangsa kafir, akhirnya mereka harus apa? Kembali lagi kepada perbudakan atau menjadi tawanan, atau kita sesuai judul kali ini adalah mereka kembali menjadi captivity, kembali ke penawanan. Ini sangat menyedihkan. Bagaimana kalau kita tidak setia, tetap berpegang pada iman yang pertama kita miliki, kita akan kembali kepada penawanan, yaitu penawanan dosa.
Kalau bangsa Israel penawangannya secara fisik dan dosa, kalau kita sekarang mungkin sebagai apa? Sebagai tertawan oleh dosa ya saudara-saudara. Mari kita lihat apa yang kita pelajari waktu lalu. Dibilang sekilas tentang sejarah beberapa raja Israel dan Yehuda akan menunjukkan betapa lengkapnya orang-orang Israel dalam memiliki raja, memperoleh pemenuhan atau digenapi keinginan mereka untuk menjadi seperti orang kafir. Tadi kita sudah singgung ya bahwa ketika mau angkat raja mereka bilang apa? Mereka mau jadi sama dengan orang-orang kafir. Walaupun kita tahu Yosua sudah bilang ya segala kerugian mereka kalau mereka akan mengangkat seorang raja. Tetapi mereka bersikeras untuk mengangkat raja supaya menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain, supaya menjadi sama dengan bangsa kafir. Kita lihat ini dari Raja Saul ya, ini Raja Saul, raja pertama, Nabi Allah berkata, mendengar atau menurut lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan atau mendengarkan ya ini atau hearken dia bilang, lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendukaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini banyak daripada dosa-dosa Raja Saul ya. Waktu dia menyerang sebuah kota dan Tuhan bilang, binasakan itu, semuanya nggak ada yang sisa. Dia apa? Dia sisakan ya tuh domba-domba jantan atau untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang lebih baik apa? Mendengar daripada apa? Korban. Dan banyak hal yang dia apa? Dia melanggar akan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Makanya dibilang karena engkau menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. Ini Raja Saul ya saudara-saudara. Nah ini Raja Salomo. Ini orang-orang raja yang paling bijaksana. Tetapi kita tahu satu kelemahan dari Raja Salomo adalah dia apa? Mengambil banyak istri asing dari orang-orang kafir. Ini dia ambil banyak istri, banyak gundik-gundik dari orang-orang kafir. Terus dibilang, pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Aduh, ini orang yang paling bijaksana di dunia ini karena tidak mendengarkan apa yang Tuhan bilang kan. Tuhan bilang waktu itu jangan ambil istri-istri dari apa? Dari orang-orang kafir. Bahkan jangan ambil apa? Kuda dari Mesir. Tapi ini Raja Salomo melanggar apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dan akhirnya di masa tua dia apa? Mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon. Ini terus mengikuti Milkom juga, dewa orang Amon. Ini yang terjadi. Terus Raja Rehabeam, ini anak Salomo. Terus dia bilang, Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka. Lebih daripada segala sesuatu yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Kalau bahasa Inggrisnya mengikuti orang-orang Sodom di negeri itu. Terus mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Ini mereka sampai anak dari Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ya. Bahkan bikin berhala-berhala, tugu-tugu pengorbanan untuk berhala-berhala di apa gunung-gunung. Aduh, ini luar biasa saudara-saudara. Terus Raja Ahas. Ini Raja Ahas mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel.
Ini ini luar biasa, saudara-saudara. Ini Raja Ahas ini orang Damsyik kalahkan dia ya. Orang Damsyik mengalahkan bangsa Israel. Nah, ini Raja Ahas bukannya ketika dia dikalahkan dia mencari Tuhan, tetapi dia menyembah ala-ala atau dewa-dewa orang Damsyik. Karena dibilang, oh karena eh, yang membantu raja-raja orang Arab ini adalah dia punya dewa, jadi dia mau persembahkan korban kepada dewa raja-raja Aram itu. Aduh, ini luar biasa. Supaya katanya raja dewa-dewa itu juga mau bantu dia. Ini, tetapi kebalikannya bukan dibantu dewa-dewa. Dewa-dewa itu malah menjadi sebab bagi dia, sebab keruntuhan bagi apa? Bagi raja Arab atau orang-orang Israel. Ini luar biasa. Terus ini Raja Manasye, ini dia punya dia punya kejahatan juga luar biasa ya. Dia bilang ia mendirikan kembali bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Jadi kita tahu pada waktu pemerintahan Raja Hizkia, dia setia kepada Tuhan. Dia apa? Memusnahkan semua apa? Bukit-bukit pengorbanan ya. Tiang-tiang Baal dia robohkan. Tapi ini dia apa? Anaknya Manasye dirikan kembali dia punya apa? Bukit-bukit pengorbanan. Aduh ini. Dia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Luar biasa. Terus dia bilang, bahkan ia mempersembahkan anaknya, sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan ya, saudara. Dia punya nggak lengkap di sini. Jadi Raja Manase ini bangun eh, apa namanya tempat pengorbanan untuk dewa-dewa. Dia korbankan dia punya anak untuk dewa-dewa. Dia taruh patung Asyera di rumah Tuhan. Ini luar biasa dia punya kejahatan ya. Terus Raja Amon, ini anak Manase. Ini kembali dia bilang ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manase ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. Ini luar biasa. Terus dibilang demikianlah keadaan terus berlanjut sampai Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia. Lintasilah jalan-jalan di Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapang, di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan mencari kebenaran? Ini saudara-saudara, pada waktu itu sangat sulit mencari orang-orang yang apa? Melakukan kebenaran. Semuanya apa? Mengikuti raja-raja mereka melakukan kejahatan, menyembah dewa-dewa. Ini luar biasa, saudara-saudara. Terus dibilang, karena Tuhan mengusir orang-orang kafir dari tanah itu, karena penyembahan berhala mereka yang keji, maka sangat jelas bahwa orang Israel tidak dapat memiliki warisan yang nyata di dalamnya ketika mereka sama seperti orang kafir, bahkan lebih buruk lagi. Saudara-saudara, kita sudah lihat ya, bagaimana orang Israel sudah sama persis dan bahkan lebih jahat daripada orang-orang kafir. Jadi, Tuhan usir orang-orang kafir itu supaya masuk dia punya umat, supaya mereka memiliki tanah itu. Karena orang-orang kafir itu penyembah berhala yang keji. Sekarang orang Israel di tanah itu sebagai penyembah berhala dan lebih jahat dari orang-orang kafir. Apa yang harus ia lakukan? Yaitu apa? Mengusir kembali orang Israel dari tanah itu. Dan mereka kembali akan menjadi apa? Tawanan seperti apa? Judul kita pada saat ini. Ini ada suatu hal yang baik juga ya. Dia bilang, namun ada kemungkinan-kemungkinan yang menakjubkan yang selalu ada dalam jangkauan umat itu. Setiap saat mereka dapat bertobat dan berbalik kepada Tuhan, dan mereka akan mendapati Dia siap untuk menggenapi janjinya kepada mereka sepenuhnya. Saudara-saudara, ini walaupun seperti itu ya, sudah kejahatannya sangat luar biasa, tapi ketika umat itu, kalau mereka ini mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan apa? Selalu siap menerima mereka. Aduh, ini luar biasa ya Tuhan punya kasih kepada mereka. Janji Tuhan kepada mereka kalau mereka datang
bertobat, dia akan apa? Setia selalu untuk apa? Menerima mereka. Ini luar biasa. Ini sampai di sini apa yang sudah kita pelajari waktu lalu, baru satu pertemuan. Jadi kita akan masuk untuk pelajaran untuk sahabat ini. Tapi saudara-saudara, ini sebelum kita masuk pelajaran untuk hari ini, mungkin ada yang mau tambahkan, atau ada pertanyaan, atau ada poin-poin penting yang saudara-saudara ingin tambahkan, silakan. Kalau li- Ya, silakan, silakan. ya jadi kalau sama-sama semua ya, selamat pagi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, memang kalau pikiran manusia itu sudah keterlaluan gitu. Pikiran manusia sudah binasakan aja mereka. Maksudnya Iya, apa guna apa guna mereka gitu. Tuhan sudah pimpin mereka dengan dalam sejarah perjalanan bangsa Israel kita sudah tahu terus akhirnya ujung-ujungnya mendukakan hati Tuhan kayak apa gunanya gitu ya kalau kita iya, lihat di sini. Tapi sebagai orang tua, saya sebagai orang tua saya bisa rasakan walaupun kasih Tuhan lebih besar dari kasih orang tua adalah walaupun orang anak so nakal sekali istilahnya, bandelnya minta ampun gitu rasa-rasa gimana gitu. Tapi kalau di saat anak itu bertobat atau minta ampun, apakah saya sebagai orang tua tidak akan luluh hatinya seperti itu. Jadi itulah yang Tuhan rasakan kepada bangsa Israel. Sudah sebandelnya, senakalnya, begitu apa sesi sudah luar biasa. Tetapi kalau saya mau balik gitu, Tuhan akan penuhi janjinya. Nah itu juga untuk walaupun negara bangsa Israel itu diulang di zaman kita, tapi kita lihat bagaimana Tuhan itu sangat pengasih dan penyayang untuk orang semua ya aplikasinya ini, di mana um, apapun kesalahan kita, sejahat apapun kita rasa ya, atau dalam pikiran manusia, aduh ini Tuhan mau terima nggak ya istilahnya, saya sudah tahu kebenaran ini, banyak kesalahan yang kita bikin, sudah kayaknya sudah dilumpur gitu, kayak udah mau tenggelam gitu istilahnya, kayak bikin malu gitu loh. Tapi teman-teman, Tuhan itu nggak begitu gitu. Tuhan punya pemikiran untuk kita adalah dia mau selamatkan kita, dia mau penuhi janjinya untuk kita gitu. Jadi di saat Tuhan pikirannya untuk menyelamatkan kita, dan di saat kita mau berbalik, teman-teman, itulah poin di mana Tuhan lagi tunggu gitu. Jadi jangan merasa saya sudah jatuh, saya sudah nggak ada harapan atau apa, itu bisikan setan sama seperti um, waktu malaikat-malaikat yang lain sudah mengikuti Lucifer, terus mereka mau kembali, Lucifer bilang, oh kamu nggak ada harapan lagi, nggak bisa lagi kamu kembali. Seperti itu. Jadi setanlah yang selalu berbisik kepada kita bahwa kita itu tidak ada harapan. Tapi selama masih ada Roh Suci bekerja, masih ada harapan. Kalau kita merasakan seperti itu, kembali sama Tuhan, kembali Tuhan lagi tunggu gitu. Bukan kita yang tunggu Tuhan ya, Tuhan yang lagi tunggu kita. Lihat saja bangsa Israel, sudah sejahat ke mereka itu, tapi Tuhan tetap menerima mereka, apapun kondisi mereka, asalkan mereka berbalik. Dan oke, mungkin itu aja, Li. Thank you. ya. Terima kasih. Terima kasih untuk tambahannya. Iya, betul ya. Ini sejahat-jahatnya ini bangsa Israel, tetap ada kesempatan selalu untuk mereka. Dan kita lihat ya, untuk pelajaran hari ini akan ada satu raja yang ketika dia kembali kepada eh, Tuhan, Tuhan apa? Siap untuk menolong dia ya, siap untuk menolong dia. Mungkin ada lagi yang akan mau tambahkan saudara-saudara dari apa yang kita sudah review. Ini luar biasa ya kejahatan bangsa Israel waktu lalu. Sampai sangat sedikit sekali orang-orang yang betul setia kepada Tuhan. Ini makanya dibilang cari tanah lapang. Apakah dapat kamu temui seorang yang mencari keadilan dan kebenaran? Aduh, untuk melakukan kebenaran di zamannya Nabi Yeremia, dan kita tahu ini sedikit lagi waktu itu mereka akan kembali kepada penawanan oleh Raja Babel ya. Oke, kalau tidak ada kita akan
lanjutkan kita punya pelajaran. Ini sudah sampai di halaman 454, paragraf pertama. Dan kita akan mulai dengan judul, subjudulnya sebuah kemenangan iman. Ini, sorry ya. Sebuah kemenangan iman. Jadi ini setelah apa yang terakhir kita baca bahwa Tuhan setia, bahwa setiap saat eh, umat Tuhan dapat bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan mereka akan mendapati Dia untuk siap menggenapi janjinya kepada mereka sepenuhnya. Kemudian setelah itu ada sebuah subjudul, sebuah kemenangan iman. Mari kita ikuti sama-sama ya, saudara-saudara. Salah satu contoh yang luar biasa tentang karya atau pekerjaan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya dan tentang kemenangan iman ditemukan dalam sejarah Yosafat. Ini terdapat dalam 2 Tawarik 20. Dan saudara-saudara, kalau saudara-saudara pernah baca dulu pelajaran Kristus dan kebenarannya, ini dia punya kisah sama persis ya, yang kita pelajari di buku Kristus dan kebenarannya, di chapter 11 kalau tidak salah. Dan ini kita akan, dan ini dibahas lagi oleh Wagoner di buku ini ya, di Everlasting Covenant, di chapter 37 ini. Terus dibilang, kisah ini sangat berharga bagi kita karena kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara meraih kemenangan. Dan kisah ini juga menunjukkan kepada kita apa yang telah kita bahas berkali-kali, bahwa kemenangan Israel yang sesungguhnya diraih dengan iman kepada Allah dan bukan dengan menggunakan pedang. Singkatnya kisahnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau di buku Kristus dan kemenangannya judulnya kemenangan iman ya, saudara-saudara. Dan ini ya sama, sebuah kemenangan iman, a victory of faith. Jadi ini kita akan lihat kisah daripada Raja Yosafat. Ini terdapat dalam 2 Tawarik 20. Dibilang orang-orang Moab dan Amon bersama dengan orang-orang lain datang untuk berperang melawan Yosafat. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah orang Israel. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dibilang their number were vastly in excess. Ini sangat-sangat jauh dia punya jumlah ya. Ini terlalu banyak, nggak bisa dibandingkan ya. Ini sangat banyak, nggak terhitung jumlahnya orang-orang ini ya. Orang-orang Amon, orang-orang Moab ini dan pegunungan Seir ini. Sangat-sangat banyak. Terus dibilang, dan di tengah-tengah mereka, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini bagaimana janji Tuhan kalau kita cari kepada Dia, Dia untuk mencari Dia, Dia akan selalu menerima kita. Dan ini contoh bagaimana ketika orang-orang Amon, orang-orang Moab datang dan jumlah mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang Mesir, orang-orang Yehuda waktu itu sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak. Dan ini ketika Raja Yosafat ketakutan, dia mencari Tuhan. Dan semua orang-orang di Yehuda disuruhnya untuk apa? Berpuasa. Mari kita lanjutkan ya, saudara-saudara. Dia bilang, ini sebuah doa teladan. Terus dia bilang, doa Yosafat pada kesempatan itu adalah sebuah contoh doa. Atau di bahasa Inggrisnya dia bilang sebuah model doa. Dia berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya? Dan sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Sebagai pembalasan mereka, datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami.
Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Aduh, ini adalah contoh doa ya, saudara-saudara. Ini contoh doa yang dibilang sebuah model doa yang menjadi contoh bagi kita, sebuah teladan bagi kita. Oke, kita lanjutkan. Dia bilang, ini pertama-tama ia mengakui Allah sebagai Allah di surga dan oleh karena itu memiliki segala kuasa. Jadi doa Yosafat waktu itu dimulai dengan apa? Bukankah engkau Allah di dalam surga? Atau kalau doa Bapa kami kita sering sudah hafalkan dibilang Bapa kami yang di surga. Ini sama seperti Yosafat dibilang, bukankah engkau ada dalam surga? Jadi ini saudara-saudara kalau kita mau mulai doa, sebaiknya kita apa? Mengakui bahwa Allah ada di dalam surga. Nah, ini kita lanjut terus dibilang. Kalau mengakui Allah sebagai Allah di surga dan oleh karena itu memiliki segala kuasa. Jadi ketika kita berdoa bahwa siapa yang kita berdoa itu ada dalam surga. Jadi kalau dia ada dalam surga, berarti Allah itu memiliki segala kuasa untuk bisa apa? Menjawab doa kita. Jadi sebuah doa iman itu memulai dengan apa? Pengakuan bahwa Allah itu ada di dalam surga. Pengakuan bahwa Allah di dalam surga dan memiliki segala kuasa untuk menjawab doa kita. Terus dibilang, selanjutnya ia mengklaim semua kuasa ini sebagai miliknya dengan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dibilang apa? Bapa kami, Bapa kami yang di surga. Ini kalau ini dia bilang, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Allah nenek moyang kami. Jadi ini dia mengakui bahwa ini yang Allah ini yang di surga ini sebagai dia punya apa? Tuhan. Jadi kalau Allah yang berkuasa itu yang di surga sebagai Tuhannya, ini yang kuasanya yang sangat besar. Jadi selanjutnya dia apa? Klaim kuasa yang besar itu adalah miliknya karena Tuhan itu adalah Tuhannya. Waduh, luar biasa saudara-saudara. Mengakui Allah di surga dan kuasanya yang besar itu adalah miliknya karena Allah itu adalah Allah kita atau Allahnya. Nah, ini luar biasa. Terus dia bilang, kemudian ia siap untuk menyatakan kebutuhannya dan mengajukan permintaannya dengan jaminan iman yang penuh. Aduh, saudara-saudara. Jadi doa iman ini mengakui Allah dalam surga dan kuasanya adalah milik kita. Setelah itu baru kita apa? Ajukan kita punya permintaan. Ini seperti dia bagaimana Raja Yosafat bilang ya. Walaupun kita tahu Tuhan sudah tahu dia punya masalah, tetapi dia tetap katakan bahwa ini dia bilang, lihat ini orang Amon, orang Moab, orang-orang pegunungan Seir ini sangat banyak dan datang untuk mengusir mereka dari tanah yang Tuhan sudah kasih. Tuhan, apakah kamu nak menghukum dorang? Tidak menghukum mereka karena mereka akan usir kami, datang membunuh kami. Terus terus selanjutnya dia bilang apa? Dia ini mengakui bahwa dia ini tidak mempunyai kuasa apapun untuk menghadapi laskar itu, saudara-saudara. Dia mengakui bahwa dia tidak mempunyai kekuatan selain apa? Tuhan yang mempunyai kekuatan. Ini ada kerendahan hati di sini. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta dia punya pertolongan, tapi menganggap bahwa kita ini mampu untuk melakukan. Ini makanya itu bukan doa seperti doa iman kalau apa? Kita merasa bahwa kita mampu untuk melakukan hal itu. Jadi setiap permohonan kita kepada Tuhan mengakui bahwa apa? Kita memang tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang akan ada di depan kita. Sama seperti ini, Raja Yosafat, dia tidak mampu untuk apa? Mengalahkan bangsa-bangsa yang besar itu. Jadi dia apa? Meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini luar biasa. Ah, ini bagus dia punya kata-kata dan ini menjadi pelajaran untuk kita saudara-saudara. Dia bilang, bagi orang yang berdoa dengan cara seperti itu, segala sesuatu menjadi mungkin. Terus dibilang, terlalu banyak orang yang berdoa kepada Allah tanpa merasakan keberadaannya.
seolah-olah mereka berdoa kepada sebuah nama yang abstrak dan bukan kepada juru selamat pribadi yang hidup. Dan tentu saja mereka tidak menerima apapun karena mereka tidak sungguh-sungguh mengharapkan apapun. Saudara-saudara, begitu banyak orang yang berdoa, termasuk mungkin kita juga ya saudara-saudara. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi tidak merasakan Dia punya kehadiran. Seolah-olah ini Tuhan itu siapa kita berdoa. Kayak abstrak, nggak jelas kepada siapa kita mau berdoa. Hanya sebagai suatu rutinitas bahwa oh ada Tuhan, tapi nggak betul-betul merasakan bahwa Dia itu betul-betul ada dan hidup. Dan ini ya saudara-saudara, sering kita tidak menerima jawaban doa karena apa? Tidak sungguh-sungguh merapkan itu saudara-saudara. Karena kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu ada, betul-betul ada dan hidup. Terus dia bilang, setiap orang yang berdoa harus terlebih dahulu merenungkan Allah sebelum memikirkan dirinya sendiri dan kebutuhannya sendiri. Saudara-saudara, memang benar ya saudara-saudara kalau kita mau berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah, tentu ada kebutuhan besar yang kita mau sampaikan kepada Dia. Tetapi ya, dan makanya karena ada kebutuhan yang mendesak itu, sering kita mendahulukan kita punya kepentingan itu dari apa? Merenungkan bagaimana Tuhan itu seperti apa. Aduh, makanya ini dibilang ya saudara-saudara, setiap berdoa harus terlebih dahulu apa? Merenungkan Allah, merenungkan Allah. Bagaimana itu Allah ada di surga, Allah itu berkuasa, Allah itu mengasihi kita dan akan memberikan apapun kebutuhan kita, baru kita apa? Sampaikan kita punya kebutuhan kita. Renungkan dulu bagaimana baiknya Allah, bagaimana berkuasanya Allah. Baru kita apa? Ajukan kita punya permohonan sama seperti yang apa? Yosafat sudah apa? Contohkan kepada kita. Terus dibilang, tidak diragukan lagi bahwa kebanyakan orang ketika berdoa lebih memikirkan diri mereka sendiri daripada memikirkan Tuhan. Aduh, ini betul sekali saudara-saudara. Banyak orang berdoa lebih apa? Memikirkan diri sendiri daripada memikirkan Tuhan. Ini sering terjadi dalam kehidupan pribadi ya, saya pribadi juga. Ketika mau berdoa, kebutuhan diri dulu. Mau berdoa, aduh, bukan gimana kita mau memikirkan Tuhan dulu, saudara-saudara. Aduh. Terus dibilang, sebaliknya, mereka seharusnya tenggelam dalam perenungan akan kebesaran Tuhan dan kebaikannya. Maka tidak sulit untuk percaya bahwa Tuhan adalah pemberi upah kepada mereka yang dengan tekun mencari Dia. Saudara-saudara, ini kembali diingatkan bahwa kita harus apa? Renungkan Tuhan dulu, pikirkan Tuhan dulu, Dia punya kebaikan, kebesaran Dia, baru kita sampaikan segala kebutuhan kita. Dan Tuhan akan memberikan upah kepada mereka yang apa? Tekun mencari Dia. Terus ini dibilang, Raja Daud bilang, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bahasa Inggrisnya dibilang, they that know thy name will put their trust in thee. Orang yang tahu, orang yang merenungkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Terus dibilang, dan sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu tidak akan tinggalkan siapa yang mencari Dia, dengan iman kita pasti yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita itu. Ini luar biasa ya contoh dari doa dari Raja Yosafat yang menjadi contoh doa bagi kita. Oke, saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan? Ini sangat luar biasa contoh doa daripada Raja Yosafat ini. Ada yang mau tambahkan atau mau bertanya? Atau mungkin ada kesaksian dari apa yang contoh-contoh doa seperti ini. Oke, kalau belum ada kita akan lanjutkan ya saudara-saudara. Di ini doa yang dijawab. Subjudulnya. Ketika rakyat masih berkumpul untuk berdoa, datanglah Nabi Allah dan berkata, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu.
Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam pertempuran ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara-saudara, ini luar biasa ketika mereka berkumpul dan berdoa, jawaban doa diberikan kepada mereka. Kita sudah tahu doa mereka adalah doa iman, di mana mereka mengakui Tuhan sebagai Allah mereka, dan ketika mereka sementara berdoa, masih berkumpul dan berdoa, jawaban doa sudah datang dari Nabi Tuhan. Dibilang apa? Jangan takut karena laskar besar ini. Karena apa? Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan yang berperang. Terus ini bilang, dalam pertempuran ini kamu tidak usah bertempur. Dia bilang, stand ye still, tetap berdiri di tempatmu, dan lihatlah Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jadi saudara-saudara, kalau sampai di sini dia punya ayat, kalau kita baca, ini kayaknya sepertinya, oh iman itu kalau kita ada iman, kita berdoa, Tuhan yang akan berperang, dan kita diam saja, stand ye still. Dia bilang, berdoa, berdiri di tempatmu aja. Jadi, oh kita sudah tahu Tuhan yang akan berperang melawan kita. Jadi kita berpangku tangan, berdiri saja, dan kita akan lihat Tuhan akan kalahkan bangsa itu. Tetapi ini dia punya lanjutan, dibilang, janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi tetap ini dibilang apa? Go out against them. Tetap melawan mereka, hadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ini kita lihat ya, ini ada beberapa hal ya, saudara-saudara. Terus dibilang, umat itu percaya akan berita itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat itu, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi, saudara-saudara, ketika mendapat jaminan bahwa Tuhanlah yang akan bertempur untuk mereka, Tuhanlah yang akan berperang untuk mereka. Jadi ketika pagi-pagi harinya, ketika mereka akan menuju padang gurun Tekoa untuk menghadapi bangsa yang besar itu, bangsa Amon, bangsa Moab, dan bangsa dari pegunungan Seir, ini apa yang dilakukan oleh Yosafat, ini dia ambil orang-orang untuk menyanyi ya. Ini bukan ambil orang-orang untuk berperang, orang-orang yang terkuat, tapi ini orang-orang yang menyanyi untuk nyanyian untuk Tuhan. Dia cari singers, saudara. Dia mencari singers ya. Terus dia bilang, dia akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Jadi dia bilang apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini bukannya ambil tentara, diambil apa? Penyanyi untuk menyanyi. Ini luar biasa. Oke, kita lihat ya. Dia punya cara. Judulnya nyanyian kemenangan. Dibilang sebuah cara yang aneh untuk pergi berperang. Hal ini mengingatkan kita pada pawai atau marching yang ketika mengelilingi Yeriko dan teriakan kemenangan. Ini ketika taklukan Yeriko, mereka hanya apa? Marching atau cuma pawai kelilingi kota Yeriko itu. Dan ketika mereka berteriak, maka tembok-tembok itu runtuh. Terus dibilang,
Pada umumnya, orang-orang yang mendapatkan janji seperti yang mereka dapatkan pada waktu itu, bahwa Allah akan berperang untuk mereka, akan berpikir bahwa mereka menunjukkan iman yang besar untuk maju berperang melawan musuh. Mereka akan berkata, Tuhan telah berjanji untuk menolong kita, tetapi kita harus melakukan bagian kita sendiri. Dan karena itu mereka akan melakukan segala persiapan untuk berperang. Jadi, saudara-saudara, ini kan ada bilang kan, Tuhan akan menolong kita, tetapi kita harus melakukan bagian kita. Jadi bagian kita, jadi kita harus siap berperang untuk apa? Untuk melawan musuh-musuh kita. Jadi walaupun Tuhan akan menolong kita, tetapi kita juga harus melakukan bagian kita untuk apa? Bersiap untuk apa? Berperang. Itu kan seperti itu ya. Terus dia bilang, namun tetapi orang-orang ini pada waktu itu cukup sederhana untuk menerima firman Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka memang harus melakukan bagian mereka, tetapi mereka tahu bahwa bagian mereka adalah percaya dan maju ke depan seolah-olah mereka benar-benar percaya dan mereka benar-benar percaya. Begitu kuatnya iman mereka sampai-sampai mereka bernyanyi. Bukan lagu yang dipaksakan yang terdengar yang keluar dengan lemah dari bibir yang gemetar, tetapi sebuah nyanyian yang sungguh penuh, sungguh-sungguh spontan, penuh sukacita dan kemenangan. Dan semua itu terjadi ketika musuh berada di hadapan mereka dalam jumlah yang sangat besar. Dan apa hasilnya? Jadi ini luar biasa, saudara-saudara. Nih, kadang-kadang kita bilang ya, kita punya bagian kita adalah Tuhan sudah menolong, tetapi ada bagian kita untuk melakukan sesuatu ya. Tetapi dibilang di sini bagian kita adalah apa? Percaya. Tetap maju, saudara-saudara, tetap maju, tetapi Tuhan yang akan melakukan peperangan. Dia yang bilang dia yang akan berperang. Tetapi bukan kita berdiam diri, eh, berpangku tangan dan dia Tuhan akan mengalahkan mereka, tetapi mereka tetap maju, tetapi dibilang Tuhan yang akan apa? Mengalahkan mereka. Dan bagian mereka adalah percaya. Makanya waktu itu Yosafat bukan mengambil orang-orang yang terkuat, tetapi dia ambil apa? Penyanyi-penyanyi. Jadi mereka itu dengan iman mereka apa? Bernyanyi bagi Tuhan. Dibilang ini dia punya nyanyian, ini bukan nyanyian yang asal-asal ya saudara-saudara. Bukan yang dari apa lagu yang terdengar dipaksa itu ya karena ketakutan dipaksakan seperti itu. Bukan seperti itu, bukan lemah terus dibilang bukan nyanyian yang iya, bukan asal-asal ya, tapi nyanyian yang penuh sungguh-sungguh spontan, penuh sukacita dan kemenangan. Ini suatu nyanyian yang luar biasa semangatnya ya, saudara-saudara. Dan ini dan ini semua terjadi ketika apa? Musuh besar ada di hadapan mereka. Mereka maju bukan dengan kekuatan mereka, tetapi mereka maju dengan apa? Memuji nama Tuhan karena mereka sudah tahu bahwa apa? Tuhan akan mengalahkan mereka. Oke, saudara-saudara sampai di sini, mungkin ada yang mau tambahkan? Ya bro, Ya, silakan bro, silakan. ini ada yang menarik di kutipan di atas ini tentang doa. Iya, Jadi sebenarnya di Matius 6 pun Tuhan Yesus sudah mengajarkan iya, betul. bagaimana cara berdoa itu. Nah, ayat berapa ya sebentar ya? Sampai 13, Ayat 9 ya. 9, Nah, oh ya, dari ayat 9 sampai 9, 13. Matius 6 ayat 9 ya. Kita lihat ya, dia seperti ini, dia bilang, Our Father which art in heaven, hallowed by thy name. Ini di keterangan apa namanya? eh Wagoner dia tulis begini. Pertama-tama, ini urutan metode Iya, berdoa ya. mm, Pertama-tama ia mengakui Allah sebagai Allah di surga. Dan oleh karena itu memiliki segala kuasa selanjutnya. Ia mengklaim semua kuasa ini sebagai miliknya dengan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Setelah itu apa? Kemudian ia siap-siap untuk menyatakan kebutuhannya. Jadi dia berdoa, Bapa kami yang di surga. Itu dia mengakui bahwa Tuhan itu ada di surga. Dikuduskanlah namamu, mengakui kebesaran
Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Itu pengakuan akan kuasa Tuhan semua. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi terkadang metode ini sering kita lupakan, ya. Dan sebenarnya adalah baiknya ketika kita berdoa, kita ikuti metode Yesus ini. Ya, mengapa? Di setiap doa kita naikkan, meninggikan nama Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan, ya. Dan setelah itu masuk di permohonan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau di ayat 11 Matius 6 dia bilang begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dia masuk di dalam Kebutuhan. kebutuhan. Nah, ternyata Waggoner juga menjelaskan di sini seperti itu, ya. Maaf, saya baca lagi, ya. Pertama-tama ia mengakui Allah sebagai Allah di surga, dan oleh karena itu memiliki segala kuasa. Selanjutnya ia mengklaim semua kuasa ini sebagai miliknya dengan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kemudian ia siap-siap untuk menyatakan kebutuhannya dan mengajukan permintaannya. Jadi sangat baik ketika kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus dengan cara berdoa pun, ya. Dan di sini juga ada keteladanan. Saya sering dengar kalau pendeta JK berdoa, dia selalu mulai dengan bagaimana Bapa ditinggikan, dan metode ini sangat baik, ya, saudara-saudara. Kita akui Dia dulu Tuhan, ya. Kita tinggikan namanya. Setelah itu kita datang kepada permohonan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kira-kira itu, brother. Thank you. Terima kasih, Bro. Untuk tambahannya. Betul, ya, bagaimana cara berdoa sama seperti doa yang diajarkan Tuhan. Ya, silakan pendeta, silakan tambahan. Ya, terima kasih waktunya. Saya pernah dikunjungi oleh seseorang yang katanya mau belajar Alkitab, padahal dia mau menyatakan pandangannya. Ya, mungkin ini tuntutan dari kelompoknya atau bagaimana, ya. Jadi ini bukan mau belajar Alkitab, tapi hanya seperti mau memenuhi tuntutan. Dia mengungkapkan demikian, kalau ada 2 orang atau 3 orang berkumpul atas namaku, maka aku hadir. Ya. Dengan ayat ini dia katakan, doa kalau kita berdoa Bapa kami di sorga, itu salah. Kenapa salah? Ya karena kan dia sudah hadir sama-sama di ruangan itu. Jangan lagi bilang Bapa kami di sorga. Loh, orang Bapak itu sudah ada di sini kok, gitu. Ini lalu saya teringat juga, ya, Yohanes berapa itu, 8 ayat 44. Iblislah bapakmu, Bapak. Jadi iblis juga, kalau iblis juga bisa dipanggil Bapak pendusta, kan gitu. Bapak pendusta. Dan apakah saat itu iblis tidak hadir di ruangan itu? Ya, iblis juga hadir, gitu. Jadi kalau misalnya doa itu adalah kelompok bapak-bapak, bukan kelompok ibu-ibu. Jadi ya hanya menguatkan saja bahwa kita harus menyatakan Bapa kami di sorga. Ini untuk menunjukkan pengakuan kita kepada Allah sebagai penguasa alam semesta ini. Karena kedudukan pemerintahan alam semesta ini ada di sorga. Nah, seperti itu. Jadi ruang lingkup kita sebagai anak Allah itu tidak dibatasi oleh saya ini ada di negara Indonesia, jadi yang berkuasa di Indonesia adalah presiden, sekarang ini Prabowo, kan? Berarti kita, wawasan kita hanya di Indonesia. Kemudian kita tahu bahwa gereja kita adalah gereja universal.
Gereja universal artinya sedunia ya. Pimpinan kita pun ada pimpinan sedunia ya, General Conference. Nah, itu berarti kan wawasan kita lebih luas lagi. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita memiliki wawasan yang harus lebih luas. Bahwa kita bersama-sama dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya dipanggil sebagai anak, dan kita mengakui penguasa alam semesta ini sebagai Bapak kita. Nah, kalau penguasa alam semesta ini Bapak kita, siapalah yang kita takuti? Jadi kita berhak untuk menerima kuasa dan juga fasilitas yang dimiliki oleh Allah kita yang menjadi Bapak kita. Kasih. Ya, terima kasih pendeta. Ya, luar biasa ya dia punya. Jadi sudah sangat jelas ya saudara-saudara, bagaimana contoh doa daripada Raja Yosafat ketika dia mengakui Allah pertama kali di awal doanya ya, mengakui Allah yang di surga. Makanya dibilang sebelum mengatakan kita punya permohonan, kita harus renungkan itu siapa itu Allah. Bagaimana kita renungkan dia itu pencipta alam semesta, pencipta bumi dan segala isinya. Itu Allah yang sangat-sangat berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baru ketika kita mengakui bahwa dia itu Allah kita, berarti kuasa yang sangat besar itu adalah milik kita. Jadi kita meminta dengan iman bahwa aduh ini Allah saya dan dia akan memberikan apapun kepada saya karena kuasanya sangat besar dan tidak ada yang mustahil. Setelah itu baru kita ajukan kita punya permohonan dan itu tidak ada yang mustahil saudara-saudara. Sama seperti Raja Yosafat, mustahil untuk apa? Mengalahkan bangsa yang sangat besar dan dibilang itu banyaknya seperti pasir di laut. Tidak terhitung banyaknya. Orang Moab, orang Amon, bangsa dari apa? Pegunungan Seir sangat-sangat banyak. Dibilang apa yang dia punya bahasa Inggris? Sangat-sangat banyak ya dibandingkan bangsa Yehuda waktu itu. Tetapi Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan mengalahkan doa bangsa itu ya saudara-saudara. Baik, terima kasih untuk tambahannya pendeta. Ada lagi yang mau tambahkan saudara-saudara? Ya, halo Li. Ya, silakan silakan. Ya, jadi hanya mau kasih komentar aja yang tadi pendeta Jackie, Ya, yang ada orang kita bagus tadi. ya, Dia bilang kalau 2-3 orang berkumpul Bapak ada di sini. Jadi jangan bilang Bapak di surga. Mungkin orang itu lupa kalau Tuhan itu omnipresent ya. Istilahnya Tuhan itu bisa berada di mana-mana, mau di sini, mau di surga, mau di tempat di mana gitu. Tapi memang betul ya, apa dia punya aplikasinya bahwa kita harus menyebut Tuhan adalah Bapa kita yang ada di surga. Yang tadi sudah dijelaskannya bahwa Tuhan yang punya segala bumi ini, Tuhan punya kuasa, dan Tuhan yang bertahta. Jadi kita punya tambahan adalah kalau kita lihat situasi bangsa Israel, membandingkan jumlah bangsa Israel dengan musuhnya itu kan tadi apa bahasa Inggrisnya? Vast ya, multitude yang sangat besar ya, atau jumlah mereka. Iya. Ya, maksudnya sangat, mau bandingkan dengan bangsa Israel, istilahnya dalam pandangan manusia itu it is impossible. Maksudnya tidak mungkin lah bangsa Israel menang. Tetapi kita lihat ini kan perjalanan iman. Yang selalu kita lihat ya bahwa iman itu selalu ada dia punya action. Ya, contoh yang kita lihat waktu bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan. Iya kan? Jadi Tuhan sudah bilang tanah itu akan menjadi milik mereka. Jadi secara pemandangan manusia itu untuk menyeberang Sungai Yordan, apalagi airnya itu kan pasang ya, kalau nggak salah. Ya, jadi kalau menyeberang Sungai Yordan, ya secara pemandangan manusia itu pasti akan tenggelam. Tapi karena Tuhan sudah berjanji mereka akan memiliki tanah itu, jadi mereka
berjalan dengan iman sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini juga sama. Tuhan bilang ini musuh-musuh itu akan saya berikan ke dalam tangan kepada kamu. Berdiam diri saja atau tenang. Kamu akan musuh-musuh itu akan saya berikan kepada kamu. Tetapi kita lihat di sini ada actionnya daripada iman mereka itu ya, yang mana mereka percaya akan firman Tuhan dan mereka melakukan actionnya, yaitu bukannya raja memilih orang-orang yang kuat untuk berperang, tapi memilih penyanyi-penyanyi untuk menyanyi bagi Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kepada mereka kemenangan. Jadi kita lihat di sini, teman-teman, ini pelajaran yang luar biasa untuk kita semua ya, karena membandingkan mungkin saya bilang orang Israel ini begini begitu, tapi bandingkan iman mereka dengan iman saya sekarang ini, mungkin iman mereka lebih besar dari saya karena mereka berperang dengan impossible begitu, mereka percaya gitu. Nah, saya ini gimana gitu dengan pemandangan manusia, waduh ini tidak mungkin gitu. Tetapi kalau kita tahu bahwa inilah kehendak Tuhan, okay, I know this is God's will, kita berdoa sama dengan Raja Yosafat mengakui Tuhan dan kuasanya, itu kehendak Tuhan itu, kalau kita percaya, itu sudah menjadi bagian kita. Kita hanya berdoa dan mengucap syukur, kemudian berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan itu akan menjadi bagian kita gitu. Karena pelajaran ini diulang-ulang ya dari pelajaran masa Israel gitu. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua mendapat kekuatan. Saya juga diingatkan kembali akan pelajaran ini yang luar biasa. Tuhan itu bagaimana dia, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan untuk kita gitu. Permasalahannya di mana? Ya, saya tidak percaya, saya sudah tahu kehendak Tuhan, tapi dalam pandangan manusia mungkin mustahil, jadi kayak enggan untuk berjalan. Tapi di saat kita berjalan, apa yang Tuhan janjikan sebenarnya itu sudah menjadi bagian kita. Oke, mungkin itu aja lah. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Jadi ini yang awal ya, dia punya komentar bahwa dia bilang Allah itu eh, ada di sini. Jadi sebenarnya yang mengungkapkan bahwa Allah itu di surga itu bukan membawa, bukan hanya mau bilang dia ada di mana ya saudara-saudara, tapi kalau ketika bilang di surga itu berarti Allah itu berkuasa ya saudara-saudara, sangat berkuasa. Dan ketika kita bilang Allah itu ada di surga, berarti dia bisa melakukan apa saja ya, apa saja yang dia inginkan ya. Dan masuk akal juga yang orang itu bilangnya bahwa Tuhan ada di sini. Jadi nggak perlu bilang di surga. Sebenarnya kalau dia tahu bahwa tentang pelajaran ini ya, bahwa Tuhan di surga itu bahwa dia berkuasa, tentu dia tidak akan bilang seperti itu ya. Memang Tuhan ada di mana-mana, tetapi dengan pernyataan bahwa Tuhan itu ada di surga, kita mengakui bahwa dia apa? Memiliki apa? Kuasa ya. Akan menjawab setiap doa kita dengan kuasanya yang sangat besar dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi sebelum kita lanjut. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya, saudara-saudara. Ini subjudulnya sebagai hasilnya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Waduh, saudara-saudara, ini kita lihat ya ketika mereka menyanyi bagi Tuhan, janji Tuhan bahwa Dia akan menghalau mereka, dan mereka dengan iman percaya akan hal itu. Apa yang terjadi, hasilnya apa saudara-saudara? Bangsa itu dikalahkan. Bagaimana Tuhan mengalahkan mereka? Itu bangsa itu saling saling bunuh membunuh ya. Bangsa dari Amon dan Moab itu pertama-tama mereka apa? Bunuh orang-orang dari pegunungan Seir.
Padahal sebelumnya mereka itu sekutu untuk membunuh atau mengalahkan Yehuda. Sekarang Amon dan Moab kerjasama dan mereka mengalahkan penduduk Gunung Seir, pegunungan Seir. Setelah mereka berhasil membinasakan orang-orang dari pegunungan Seir, baru habis itu mereka apa? Saling berhadapan atau saling berperang satu sama yang lain, melawan satu dengan yang lain. Akhirnya mereka semua apa? Mati binasa. Ini luar biasa, saudara-saudara. Dan ketika orang Israel sampai di tempat di Watchtower atau tempat peninjauan, mereka lihat bahwa semua orang-orang itu yang tak terhitung jumlahnya sangat besar, sudah apa? Berantaran, sudah menjadi bangkai di tanah. Tidak ada yang dibilang non-escape. Tidak ada yang selamat. Dari sekian banyak itu tidak ada yang selamat, semuanya apa? Mati binasa. Ini hasil daripada apa? Doa dengan iman. Segala yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Menjadi mungkin. Dari yang mustahil menjadi mungkin. Karena mustahil bangsa Yehuda bisa mengalahkan bangsa yang sangat besar itu. Orang-orang dari tiga negara ya saudara-saudara. Tiga bangsa. Dari Moab, Amon, dan pegunungan Seir. Dan ini dikalahkan dengan sekejap ya oleh Tuhan. Bagaimana mereka sendiri saling mengalahkan atau saling membunuh satu dengan yang lain. Terus dibilang, bala bantuan. Begitu mereka mulai bernyanyi, musuh berhasil dikalahkan. Kepanikan melanda pasukan orang Amon dan Moab, dan mereka saling memukul satu sama lain. Mungkin saja ketika mereka mendengar nyanyian dan teriakan sukacita, mereka mengira bahwa orang Israel telah menerima bala bantuan, dan memang demikianlah yang terjadi. Bangsa Israel mendapat bala bantuan sehingga mereka tidak perlu berperang sendiri. Iman mereka adalah kemenangan mereka, dan nyanyian mereka adalah bukti dari iman mereka. Waduh, ini bagaimana iman mereka, saudara-saudara. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka berteriak dan tembok Yeriko itu runtuh. Dan bagaimana nyanyian ini yang mereka nyanyikan ini menimbulkan apa? Suatu kepanikan di bangsa-bangsa Amon dan Moab ya. Melanda pasukan orang Amon dan Moab. Sehingga mereka apa? Saling apa? Memukul satu sama lain atau saling membunuh satu dengan yang lain. Ini bagaimana kalau misalnya saudara-saudara ini kalau iman ini nggak dibarengkan dengan satu respons iman ya, bagaimana mereka ketika tahu bahwa bangsa itu akan dikalahkan, mereka bernyanyi, saudara-saudara. Ini respons iman. Seandainya mereka cuma berdiam diri ya di bangsa Yehuda sana dan tidak melakukan apa-apa, kemungkinan tidak ada buktinya ya, kayak iman mereka apa itu ditunjukkan dengan perbuatan mereka. Tidak ada sama seperti di apa namanya Yakobus bilang ya, imannya itu dibuktikan dengan perbuatan. Dan inilah perbuatan mereka ketika mereka menyanyi bagi Tuhan. Mereka tidak harus menunjukkan iman mereka dengan apa? Berperang melawan bangsa itu. Tetapi harus ditunjukkan dengan apa? Nyanyian itu ya saudara-saudara. Bahwa bangsa itu akan dikalahkan. Ini seringkali ya saudara-saudara. Ini antara bagaimana iman dan perbuatan. Bagaimana kita harus memiliki iman. Dan bagaimana harus kita berbuat. Ini seringkali kita salah di situ ya saudara-saudara. Tapi ini adalah contoh bagaimana ketika mereka percaya memiliki iman dan dia punya hasilnya perbuatannya adalah bernyanyi dan merasa tenang bahwa mereka sudah menang. Ini kalau kita bisa bilang ya, kalau kita sudah pelajari waktu lalu tentang rest, mereka sudah memiliki rest di dalam hatinya karena mereka memiliki iman. Dia bilang iman meng- eh, rest meng- iman menghasilkan rest ya, iman menghasilkan rest dan rest itu tidak bisa membuat orang diam, tidak bisa membuat orang diam atau idle ya. Rest itu membuat seorang bekerja hasilnya atau berbuat lebih banyak dan itulah hasil dari iman yang membuat mereka bernyanyi. Seandainya mereka hanya berpangku tangan, itu bisa saja bukan iman. Karena iman menghasilkan rest, rest itu menghasilkan apa? Sesuatu yang dilakukan ya, perbuatan yang dilakukan. Dan bukti dari iman mereka adalah
nyanyian mereka. Oke, saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan? Ini sangat bagus ya dia punya eh, aplikasi untuk kita. Jadi orang-orang waktu mereka menyanyi, jadi orang-orang dari Amon dan Moab itu berpikir, oh ada bala bantuan ini orang Israel, makanya panik saling membunuh satu dengan yang lain. Dan memang betul ya saudara-saudara, ada bantuan dari surga kepada mereka. Bagaimana Tuhan membuat mereka kacau ya, bangsa-bangsa kafir itu menjadi kacau. Oke, eh, kalau tidak ada tambahan, oh silakan Ya silakan, bro, silakan. Ya, di silakan. chapter 36 kemarin yang sudah kita bahas, Ya, eh, chapter 36 itu, dia bilang ada satu pekerjaan yang Tuhan bilang, inilah pekerjaan yang ku ingini lagi. kamu lakukan. Ya, yaitu kita memelihara iman. Ya, sebagaimana Abraham ya dan keturunannya itu pekerjaan yang mereka lakukan adalah memelihara iman. Nah, jadi datang kepada kutipan yang barusan kita baca tentang bala bantuan. Jadi bangsa Israel pada waktu itu ya dalam konteks dalam keadaan sedang memelihara iman. Ya, walaupun ada waktu-waktu di mana mereka lost. Mm-mm. Dan ini jadi gambaran juga buat kita. Bagaimana sih konsep memelihara iman itu yang benar dan ada di dalam apa ya stabilitas yang baik lah. Maksudnya stabil pemeliharaan iman kita. Jangan hari ini beriman, besok tidak. Hmm. Nanti lusa beriman lagi, baru. Nah inilah. Jadi Tuhan bilang, jadi ada satu pekerjaan penting, yaitu bagaimana kita memelihara iman. Itu pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Ayatnya jelas dan kutipannya. Jadi biarlah ini jadi patokan dan pandangan kepada kita. Bagaimana Yeriko runtuh, itu karena mereka beriman kepada Tuhan. Tuhan bukan suruh gunakan senjata, tapi dia cuma bilang kelilingi, menyanyi, tiup trompet, dan segala sesuatu terjadi. Jadi iman mereka adalah kemenangan mereka. Iman kita adalah kemenangan kita, dan nyanyian mereka adalah bukti dari iman mereka. Thank you, brother. Ya, terima kasih bro. Iman mereka adalah nyanyian mereka adalah bukti dari iman mereka. Oke, masih ada lagi saudara-saudara? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini mungkin paragraf terakhir yang akan kita baca atau subjudul terakhir. Dia punya subjudulnya pelajaran bagi kita. Dibilang ini adalah pelajaran bagi kita dalam peperangan kita dengan musuh-musuh kita, para penguasa-penguasa, para penghulu-penghulu dan roh-roh jahat. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tetapi kita harus melawan dengan teguh di dalam iman. Ini di Efesus kalau nggak salah ya, Efesus 6. Jadi kita punya musuh itu bukan darah dan daging dia bilang, tetapi penguasa-penguasa, para penghulu-penghulu dan roh-roh jahat. Ini ini dibilang lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, tetapi kita harus melawan dengan teguh di dalam iman. Saudara-saudara, bisakah kita melawan ini penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat? Apakah kita mampu, saudara-saudara, untuk lawan itu? Itu adalah hal yang mustahil untuk kita bisa kalahkan mereka itu. Kekuatan mereka jauh berkali-kali lipat dari kita. Sama seperti bangsa Yehuda dengan orang-orang Amon dan Amon, Moab dan pegunungan Seir yang sangat banyak dia punya jumlah tak terhitung bagai pasir di laut. Dia punya jumlah orang-orang itu. Tetapi bisa dikalahkan. Ini sama dengan kita, musuh-musuh kita ini nggak bisa kita kalahkan. Makanya kita berdoa kepada Tuhan, aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Hanya Tuhan yang bisa. Makanya dibilang, kita harus melawan dengan teguh di dalam iman, sama seperti Yosafat dan orang-orang Yehuda ketika mereka berdoa di dalam iman, dan mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Terus dibilang, hanya perlawanan seperti itu yang akan membuatnya lari. Karena ia tahu bahwa ia lebih kuat dari kita. Tetapi ketika ia dilawan di dalam iman kepada Yesus, ia harus lari. Karena ia tahu
bahwa ia tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melawan Kristus. Maka kita belajar lagi bahwa orang-orang yang ditebus Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Nah, kalau bahasa Inggrisnya sing unto Zion, come with singing unto Zion. Jadi orang-orang yang ditebus Tuhan, orang-orang yang memiliki iman ini akan kembali ke Sion dengan apa? Nyanyian sorak-sorai. Sama seperti bangsa Israel menyanyi ketika mereka sudah mendapatkan jaminan kemenangan. Begitu juga kita, saudara-saudara, kita menyanyi karena sudah apa? Mendapat jaminan kemenangan. Ketika kita apa? Akan kembali ke Sion, akan kembali ke rumah Tuhan. Makanya ini saudara-saudara, ini setan tahu, iblis tahu bahwa dia lebih kuat dari kita. Setan tahu saudara-saudara, dia lebih kuat, jauh lebih kuat dari kita. Makanya ketika kita lawan di dalam iman kepada Kristus, dia akan lari karena dia tahu Kristus lebih kuat dari dia. Kristus lebih kuat daripada dia. Ini yang harus kita ketahui, saudara-saudara. Kita harus tahu juga bahwa kita tidak kuat melawan setan. Dan kita harus tahu bahwa Kristus ya bisa melawan setan. Ya. Kuasa Kristus jauh lebih besar dari kuasa setan. Kuasa iblis. Lebih jauh dari kuasa iblis. Makanya bagaimana kita untuk menang, hanya kita apa? Beriman kepada Kristus. Ini yang harus kita tahu ya, saudara-saudara. Sama seperti mereka, bangsa Yehuda, mereka beriman kepada Tuhan karena mereka tahu Tuhan lebih besar daripada apa? Bangsa-bangsa yang akan menyerang mereka. Dan itu apa? Terjadi doa-doa mereka benar-benar dijawab. Terus dia bilang begini, dalam pengalaman-pengalaman seperti yang baru saja kita bahas, Tuhan menunjukkan kepada Israel bagaimana mereka harus menang dan bahwa Dia selalu menunggu dan ingin menggenapi janji yang telah dibuat kepada para leluhur. Dan ini menjadi bagian kita, saudara-saudara, bagaimana Tuhan selalu menunggu dan ingin menggenapi janjinya bahwa Dia ketika kita datang, Dia akan membuka tangan kita dan menolong kita. Ini janji kepada Israel adalah apa? Janji kepada kita. Ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi dengan iman, bagaimana kita harus bergantung kepada Kristus, karena hanya dialah yang mampu untuk mengalahkan iblis. Ingat, iblis tahu bahwa dia lebih kuat dari kita. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Kristus lebih kuat daripada iblis. Makanya ketika kita tahu itu, apa yang harus kita lakukan adalah lari kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan dengan iman. Dan yakin bahwa Kristus akan mengalahkan iblis. Kristus akan mengalahkan para penguasa-penguasa, para penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara ya. Oke, saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan atau pertanyaan yang perlu kita bahas sebelum kita tutup? Ya, silakan nih. Li, ini luar biasa ya, dia punya kutipan. Ini kita langsung ingat, lagi kita langsung ingat, langsung terlintas dalam pikiran kita. Itu ke orang yang kita pernah share, yang dia namanya Gabriel Estafel, yang dia dulu, ya itu kan kayak kalian udah tahu dia. Jadi dia bilang begini, dia punya statement bilang begini. Ini orang-orang Kristen katanya seringkali itu malaikat-malaikat iblis ketawain mereka gitu. Kenapa iblis malaikat-malaikat jahat menertawakan mereka? Karena orang-orang Kristen tidak mengetahui hak istimewa yang mereka miliki. Apa itu hak istimewa? Kalau mereka percaya, percaya kepada Tuhan Yesus, meminta kepada Tuhan Yesus, itu permintaannya mereka itu akan dikabulkan, dan kemudian iblis, setan, akan lari dari mereka gitu loh. Tetapi karena mereka tidak percaya, mereka tidak tahu hak istimewa mereka, akhirnya mereka itu malah dipermainkan oleh kuasa kegelapan seperti itu. Mereka nggak tahu apa yang mereka miliki, apa hak istimewa yang mereka miliki. Nah teman-teman, waktu kita dengar dia punya statement itu, kita sangat setuju ya, karena orang sudah belajar kan pelajaran mengenai hal ini.
Tetapi dalam kenyataan orang punya kehidupan sehari-hari, orang bertindak seperti itu. Gitu. Betul, betul. Tindakan kita adalah kita tahu seberapa besar kuasa Tuhan, kita tahu setan itu akan lari, kita tahu Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita percaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita sepertinya dipermainkan oleh kuasa kegelapan gitu loh. Kita punya kehidupan tidak mendapatkan rest, penuh kekhawatiran, melangkah penuh dengan ketakutan, tidak percaya dengan Kristus. Padahal teman-teman, aduh, cerita demi cerita, story after story di Alkitab, semua menyatakan akan kuasa Tuhan gitu loh. Apa sih yang terlalu susah untuk Tuhan lakukan? Tetapi kita membiarkan diri kita dipermainkan oleh kuasa kegelapan. Untuk dan yang kita nyatakan itu adalah ketidakpercayaan kita kepada Kristus gitu loh. Mau dalam segala hal ya, baik dalam orang mengalahkan orang punya karakter kah, orang punya kehidupan kah, segala sesuatu gitu. Sepertinya orang dipermainkan oleh iblis dan agen-agen kejahatan, dan mereka ketahuan kita gitu. Oh ini orang-orang yang bilang percaya kepada Tuhan. Oh ini orang-orang yang bilang Yesus lebih kuat. Lihat mereka, orang belum berperang, orang so kalah istilahnya gitu. Betul. Padahal kalau kita percaya kepada Tuhan, justru mereka akan ketakutan. Mereka itu akan lari terbirit-birit karena hanya satu yang mereka takut, teman-teman. Kehadiran Kristus. Aduh, kalau kehadiran Kristus ada, mereka itu ketakutan. Kenapa? Karena mereka tahu nggak ada yang bisa mengalahkan Kristus. Nah, kalau kita tahu itu, teman-teman, itulah hak istimewa kita gitu loh, yang mana Kristus lebih kuat dari semua gitu. Mereka akan ketakutan gitu. Jadi sebenarnya kita punya kehidupan, kalau orang tahu itu gitu loh, akan penuh dengan ketenangan, karena siapa yang berani melawan kita itu kan dia kita bilang. Kalau Tuhan berada dengan kita, siapa yang berani melawan kita gitu? Kita nggak perlu takut. Karena Tuhan bilang, perfect love casts out fear, itu kasih yang sempurna menyingkirkan kekhawatiran. Tapi orang punya kehidupan nggak ada rest. At least I'm speaking about myself gitu ya. Nggak ada rest gitu loh. Padahal Tuhan bilang saya akan kasih rest. Tapi saya nggak percaya itu restnya Tuhan gitu. Saya mau saya punya usaha, saya maunya saya. Padahal Tuhan bilang, let me do it. Kalau kamu yang bikin, pasti akan kalah. Karena setan lebih kuat gitu. Kalau saya yang bikin, pasti kamu menang. Percaya, let me do it. Dan kamu akan berjalan dengan iman. Iman itu akan ditujukan dengan perbuatan kita, tapi perbuatan kita itu adalah perbuatan yang penuh dengan rest. Istilahnya saya tahu saya menang. Kenapa? Karena Tuhan yang ada, Tuhan yang melakukan. Yang saya lakukan itu adalah penuh dengan kedamaian, saya tidak akan takut. Nah itulah yang Gabriel bilang ya. Kita harus percaya itu, yang mana jangan pernah membiarkan malaikat setan mempermainkan kita. Kita harus tahu bahwa kita punya hak istimewa atau privilege, yang mana kuasa Tuhan lebih besar dari setan. Kalau kita percaya pada Tuhan dan membiarkan Tuhan melakukannya di dalam kita. Oke, mungkin itu tambahannya. Ya, terima kasih. Amin ya, puji Tuhan. Oke, mungkin masih ada lagi yang mau tambahkan? Oke. Kalau sudah tidak ada, saudara-saudara, kita punya pelajaran sampai di sini. Dan biarlah pelajaran untuk hari ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, bagaimana caranya kita untuk berdoa. Bagaimana caranya kita untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Yaitu dengan iman, mengakui bahwa Tuhan ada di surga, dan mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa. Mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan itu yang berkuasa itu adalah Allah kita. Dan Dia akan menjawab segala doa kita, tidak terkecuali ya saudara-saudara. Tidak terkecuali. Dan sesudah itu baru kita apa? Sampaikan kita punya permohonan kepada Tuhan. Dan dengan iman kita yakin bahwa Dia akan menjawab doa kita. Kita tahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah musuh-musuh yang kita bisa lawan dengan kekuatan kita, tetapi semuanya bisa dilawan dalam Kristus, karena hanya Kristus yang bisa melawan mereka. Dan iblis atau musuh-musuh kita tahu bahwa hanya Kristus yang akan mampu melawan mereka. Jadi kalau kita nggak berpegang kepada Kristus, kita tidak akan mampu melawan mereka. Jadi inilah saudara-saudara, bagaimana
waktu kita sekarang ini adalah untuk apa? Berpegang atau belajar pada Kristus, karena ketika kita berpegang pada Kristus, jaminan kemenangan ada di tangan kita. Kalau sudah ada jaminan kemenangan, apa yang kita lakukan sama dengan mereka bernyanyi dengan lepas, bernyanyi dengan semangat, karena mereka yakin sudah menang, sudah ada rest di dalam mereka. Itulah bukti dari rest mereka, dari iman mereka ya. Dan biarlah kehidupan kita juga memiliki ketenangan, sudah ada rest, karena rest itu kita bisa dapatkan dalam Kristus, karena tidak ada masalah yang mustahil untuk Tuhan atau Kristus tidak bisa selesaikan. Masalah besar apapun, Kristus mampu untuk selesaikan. Dan kita serahkan semua masalah kita kepada Kristus, dan Dia akan menyelesaikannya untuk kita. Karena kita sudah mendapat jaminan bahwa semuanya akan Tuhan selesaikan, ada rest atau ada ketenangan di dalam jiwa kita, dan marilah kita bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita saat ini, dan kita akan tutup, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Oke, saudara-saudara, kita akan tutup